Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kami. Pemuda Batak Bersatu, satu rasa, satu jiwa, NKRI, harga mati. Horas, mejojua, jua-jua. Malam ini saya akan mencoba memberikan pandangan atau opini terkait dengan meninggalnya Brigadir J yang diduga terjadi baku tembak antara Brigadir J dengan Prada E di rumah salah satu petinggi Mabes Polri, yakni Kadip Propam Mabes Polri. Untuk itu analisa dan pandangan ini saya khususkan kepada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kejanggalan-kejanggalan ini juga dirasakan oleh pihak keluarga dan juga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, adapun beberapa kejanggalan itu antara lain yang pertama adalah setibanya jenazah di rumah duka di daerah Jambi, pihak yang mengantar jenazah melarang atau tidak memperbolehkan keluarga untuk membuka peti jenazah. Nah, ini yang menjadi satu kejanggalan. Kenapa kemudian ada upaya untuk menghalang-halangi dibukanya jenazah itu pada saat serah terima mayat? Tentunya secara logika, kalaulah saya sebagai keluarga lalu tiba-tiba ada dikirimkan peti jenazah, di mana peti jenazah itu dikatakan bahwa itu adalah jenazah keluarga kita, tentunya kita tidak serta-merta dapat menerima itu kecuali kita memastikan apa yang terdapat di dalam itu. Apakah betul jenazah manusia? Apakah betul itu jenazah keluarga kita? Oleh karena itu, sesuatu yang menjadi hak atau sesuatu yang menjadi wajib pada saat dilakukan serah terima itu, yang pertama adalah dibuka dan diperlihatkan, lalu setelah itu dilakukan serah terima. Apakah serah terima ini nanti harus dilakukan pengecekan secara menyeluruh tentang apa-apa saja yang menjadi penyebab kematiannya. Itu kejanggalan yang pertama. Yang kedua, setelah dengan alot atau setelah dengan terpaksa, maka terjadilah dibuka jenazah itu. Namun hanya diperlihatkan secara sekilas, yaitu adanya luka tembak di bagian dada. Nah, setelah itu jenazah ditutup dan tim yang mengantar dari Mabes Polri pun kembali atau pulang. Nah, keesokan harinya pada hari Minggu, keluarga melihat ada tetesan darah segar dari peti mayat itu, sehingga mereka merasa penasaran. Atas dasar penasarannya itu, mereka buka kembali jenazah itu, lalu mereka melihat adanya luka sayatan di bagian jari atau kuku. Nah, oleh karena itu mereka lantas membongkar keseluruhan, lalu ditemukanlah ada beberapa lagi temuan di dalam tubuh jenazah Brigadir J. Antara lain adanya luka lebam di bagian perut. Kaki kanan ada luka sayatan senjata tajam. Di bagian hidung adanya jahitan. Selanjutnya giginya berantakan. Pertanyaannya kemudian, kalau ini hanya sekedar baku tembak, atau dia meninggalnya itu hanya akibat karena senjata api,
bagaimana mungkin ada luka sayatan di bagian jari atau di bagian kuku? Dan bagaimana mungkin ada luka lebam di bagian perut? Yang ketiga, bagaimana mungkin ada luka atau bekas jahitan di bagian hidung? Ya. Lalu kemudian bagaimana mungkin giginya sampai berantakan? Nah, ini yang menjadi kejanggalan-kejanggalan. Nah, atas kejanggalan ini, tentunya keluarga sebagai korban harus diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengungkap seterang mungkin apa sih sesungguhnya yang menyebabkan kematian dari Brigadir J. Yang lainnya yang menjadi kejanggalan yang kami catat, antara lain ada 3 buah handphone milik Brigadir J. Sampai sekarang handphone itu tidak diketahui di mana keberadaannya. Pertanyaan besarnya, siapa yang menghilangkan dan untuk kepentingan apa dihilangkan? Keluarga menganggap bahwa di dalam handphone itu dapat memberikan petunjuk yang bisa mengungkap fakta sebenarnya di balik kematian dari keluarganya itu. Tetapi mengapa handphone itu hilang? Padahal menurut penuturan saudara Rohani Simajuntak, tantenya atau nangudanya atau bibinya dari si Brigadir J ini, disampaikan bahwa jam 15 atau sore harinya Brigadir J masih ada komunikasi dengan ibunya. Yang tidak terlalu berselang lama terjadilah peristiwa baku tembak sebagaimana press release dari pihak kepolisian, baik itu Biro Pemas, baik itu dari Kapolres Jakarta Selatan. Kejanggalan berikutnya antara lain adalah tidak dibukanya CCTV. Ini keluarga sangat mengharapkan CCTV ini dibuka. Karena informasi atau press release konferensi pers yang diberikan oleh pihak kepolisian bahwa motif terjadinya baku tembak itu adalah dikarenakan Brigadir J diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istri Kadif Propam. Nah, oleh karena itu keluarga menganggap bahwa tuduhan ini adalah fitnah sepanjang tidak dapat dibuktikan oleh tim penyidik. Apa yang bisa dilakukan penyidik untuk membuktikan hal itu? Tentunya adalah membuka CCTV, menjelaskan seterang mungkin bagaimana hal itu dilakukan, lalu kemudian bagaimana sehingga terjadi baku tembak itu. Selanjutnya kejanggalan yang terjadi berdasarkan press release atau keterangan pers dari kepolisian, adanya baku tembak 7 kali Brigadir J mengeluarkan tembakan, tetapi satu pun tidak ada mengenai Brada E. Dan Brada E 5 kali mengeluarkan tembakan, ke-5-5-nya mengenai sasaran. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Karena terus terang, saya sebagai orang hukum itu adalah logika. Maka ketika sesuatu yang dituduhkan tidak masuk akal atau tidak masuk logika, maka orang awam pun tidak akan pernah percaya bahwa peristiwanya seperti yang disampaikan itu.
Nah, setelah viral adanya kejanggalan-kejanggalan ini, setelah beredarnya di medsos-medsos foto korban pada waktu itu, sehingga ini menyeruak viral di media sosial. Nah, setelah itu ada tim dari Mabes Polri yang mendatangi pihak keluarga ke Jambi. Nah, ini juga satu kejanggalan, Pak. Apa yang janggal di sini? Seseorang yang datang bertamu atau orang lain yang datang bertamu kepada rumah kita, tentunya yang mengatur situasi dan tata cara bertamu itu adalah keluarga yang dijumpai. Ini ada filosofinya bagi adat Batak. Apa itu? Sidapok soluk donaro. Artinya ketentuan orang rumah lah yang berlaku, bukan ketentuan orang yang datang. Ya, ketentuan yang pemilik rumah lah yang berlaku di dalam pertemuan itu, bukan malah ketentuan orang yang datang ke rumah kita. Yang anehnya lagi, pihak keluarga dilarang menggunakan HP, dilarang mengambil gambar. Nah, ini aneh ini, Pak. Nah, kalau demikian tata cara atau pola penegakan hukum kita atau pola pendekatan kekuasaan terhadap masyarakat, adanya kesemena-menaan, adanya intimidasi, mau jadi apa negara kita ini? Ya. Selanjutnya, hasil otopsi sampai hari ini tidak pernah disampaikan kepada pihak keluarga. Tentunya hasil otopsi itu bisa berbicara apa yang menyebabkan meninggalnya Brigadir J. Tentunya hasil otopsi itu bisa menggambarkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Selain untuk kepentingan hukum, otopsi itu juga dibutuhkan setidak-tidaknya dijelaskan oleh pihak yang melakukan observasi terhadap mayat itu. Dalam hal ini pihak medisnya. Dan selanjutnya, ini sumber ini kami peroleh dari sumber terpercaya, yaitu berita di YouTube CNN, hasil wawancara antara CNN Indonesia dengan Ibu Rohana Simajuntak. Nah, oleh karena itu, kami juga sebagai orang Batak, selaku Pemuda Batak Bersatu, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan perhatian terhadap kasus ini. Tentunya apa yang dirasakan oleh Bapak Presiden sama seperti apa yang dirasakan oleh pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Tentang apa? Tentu tentang adanya kejanggalan-kejanggalan, kekurang transparan dari pihak kepolisian dalam memberikan keterangan atau press release terhadap publik. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk membentuk tim khusus. Nah, oleh karena itu kami juga mengapresiasi tim khusus yang dibentuk itu. Dengan harapan bagaimana mengungkap tabir ini seterang-terang mungkin dan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Bukan hanya netizen yang sebetulnya yang merasa geli atau merasa adanya kejanggalan itu. Termasuk Menko Polhukam sudah angkat bicara soal kejanggalan ini. Untuk itu kami dari Pemuda Batak Bersatu mendorong tim investigasi atau tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri agar membuka
fakta peristiwa ini dengan sebenar-benarnya. Tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Ya. Kami berharap ini bisa dibuka seterang mungkin karena ini sangat penting, Pak. Mengapa ini penting? Karena jangan sampai institusi Polri rusak karena melindungi sesuatu yang dianggap misteri. Tidak boleh. Jangan perlakuannya ada yang berbeda-beda. Polisi itu harus tegak lurus kepada peraturan perundang-undangan, tegak lurus dengan konstitusi, tidak ada embel-embel apapun. Ini penting kami sampaikan. Karena polisi itu adalah institusi yang memiliki marwah dan perlu untuk tetap dipertahankan. Karena dia adalah lembaga negara. Untuk itu, kami juga dari Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Pelalawan menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga Brigadir J. Kami berharap keluarga dapat tabah, segera pulih kembali seperti semula, karena apapun yang bisa menghibur keluarga adalah dirinya sendiri dan hanya Tuhanlah yang bisa memberikan penghiburan. Kami hanya memberikan dukungan moral. Semoga keluarga dapat tabah, semoga keluarga segera lepas dari kesedihan ini. Dan kami berharap dan mendorong institusi kepolisian, tim khusus yang dibentuk bekerja seprofesional mungkin dengan mengungkap peristiwa dengan sejujur-jujurnya. Terima kasih. Horas Mejua-jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.